Halo, selamat siang Sandro. Ya, Bu. Siang, Bu. Maaf ya, saat ini kita cuma bisa bertemu virtual. Sandro kabarnya gimana? Sehat? Ya, nggak apa-apa, Bu. Puji Tuhan, saat ini saya sehat-sehat saja, nggak sakit. Syukurlah. Pelajaran di sekolah gimana Sandro? Lancar atau Sandro ada kendala nih? Gimana ya, Bu? Lancar aja sih. Kok jawabnya kayak nggak yakin gitu ya? Kalau ada hambatan, Sandro bisa loh cerita ke ibu. Ya, saya itu ngerasa sedikit terhambat sih, Bu. Karena saya juga sering izin nggak masuk sekolah, Bu. Wah, kalau ibu boleh tahu nih, alasannya apa ya sampai Sandro izin tidak masuk sekolah? Saya sering sakit kepala, Bu. Kadang-kadang mata saya itu juga berair terus gitu. Dan badan saya juga sering pegal-pegal, makanya saya izin nggak masuk sekolah gitu, Bu. Oke, baik. Ibu paham yang Sandro rasakan. Kebetulan sekali Ibu manggil Sandro sekarang ini ingin membahas apa yang Sandro ceritakan tadi, terkait Sandro yang sering izin hampir seminggu sekali. Ibu mau kasih ceramah ke saya? Enggak, enggak, Ibu enggak akan ngasih ceramah, Sandro. Hari ini kita akan melakukan konseling. Nah, Sandro tahu nggak apa itu konseling? Ya cuma tahu konseling itu ya orang cerita-cerita gitu, Bu, terus nanti dikasih nasihat. Hmm. Nah, itu tuh pengertian yang salah dari konseling. Konseling itu merupakan pemberian bantuan dari orang yang udah ahli, seperti Ibu guru BK ini, kepada individu yang mengalami suatu permasalahan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam kasus ini, Ibu akan membantu Sandro untuk mengatasi permasalahan Sandro. Oh, jadi Ibu nggak akan marahin saya kan? Atau ngasih ceramah ke saya? Ya, Ibu nggak akan marahin Sandro atau ngasih ceramah Sandro, nggak. Sebelumnya nih, Ibu mau tanya, Sandro udah pernah melakukan konseling belum? Belum pernah, Bu. Oke, karena Sandro belum pernah melakukan konseling, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya teknis dan aturannya yang akan kita jalankan selama sesi konseling ini. Ya, Bu. Nah, Ibu ingin memastikan dulu nih, apakah sekarang Sandro sudah berada di tempat yang aman, nyaman, dan jauh dari gangguan pihak lain? Tenang aja, Bu. Sekarang saya itu lagi di kamar. Orang rumah itu lagi pada pergi, jadi saya sendirian di rumah. Nggak ada gangguan dari pihak lain lah. Oke, nah selama proses konseling ini berlangsung, Ibu minta Sandro untuk selalu mengaktifkan kamera dan menampilkan paling tidak separuh badan Sandro ya. Apabila ada gangguan sinyal seperti suara terputus-putus, Ibu minta agar kita saling mengingatkan dan mengklarifikasi ulang jika ada perkataan yang kurang jelas. Nah, nanti kalau ada kendala teknis yang membuat salah satu dari kita terlempar dari Zoom ini, sebaiknya kita saling mengabari di WA ya. Apakah bisa dipahami, Sandro? Ya, Bu. Bisa dipahami. Baik. Nah, konseling ini kita lakukan juga dilandasi oleh asas kerahasiaan. Jadi, Sandro nggak perlu takut untuk terbuka dan menceritakan permasalahan yang Sandro rasakan kepada Ibu. Oke, Bu. Siap. Saya jadi lega kalau Ibu bisa merahasiakan cerita saya. Ya, nah, sebelum memulai konseling nih, ada nggak yang ingin Sandro tanyakan? Atau ada tidak hal yang tidak Sandro setujui dari yang sudah Ibu sampaikan? Nggak ada sih, Bu. Semuanya udah jelas dan saya setuju. Baik, kalau Sandro sudah setuju dan tidak ada pertanyaan, mungkin Sandro bisa mengawali konseling kita hari ini dengan menceritakan alasan mengapa Sandro seringkali izin tidak masuk sekolah setiap minggu. Baik, Bu. Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya itu sering merasa sakit kepala dan mata saya itu juga berair. Nah, badan badan saya itu juga rasanya itu pegal-pegal gitu, Bu. Oke, jadi Sandro sering merasa bahwa
kondisi fisik Sandro tidak baik sehingga izin tidak masuk sekolah. Iya, Bu, benar. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kenapa di setiap minggunya Sandro izin dengan alasan yang sama ya? Soalnya sakitnya tuh kadang-kadang suka muncul, Bu. Saya itu juga bingung sebenarnya. Tapi ya kalau pegal-pegal itu memang saya rasainnya hampir setiap hari sih, Bu. Oke, apakah Sandro melakukan pekerjaan yang berat di luar kegiatan sekolah? Nggak ada, Bu. Saya di rumah cuma rebahan main HP aja. Nggak ngelakuin pekerjaan yang berat sih. Hmm, Kira-kira nih, Sandro di rumah bermain HP berapa lama ya? Hmm, hampir seharian sih, Bu, mungkin. Soalnya saya itu dari pulang sekolah itu langsung main HP, terus lanjut nge-game gitu, Bu. Oh, jadi Sandro juga bermain game. Biasanya sampai jam berapa nih Sandro bermain game? Sampai subuh, Bu. Kadang sampai jam 2-an gitu, biasanya saya baru tidur. Jadi Sandro setiap hari bermain HP dan nge-game sampai subuh ya, sampai dini hari. Iya, Bu, betul. Oke, baik. Jadi Sandro sering izin tidak masuk sekolah dikarenakan sering merasa sakit kepala, mata berair, dan badannya sering pegal-pegal. Namun, Sandro tidak melakukan pekerjaan berat apapun di luar kegiatan sekolah. Sandro juga bermain HP dan nge-game hingga dini hari. Benar begitu, Sandro? Iya, bener banget, Bu. Ya, baik. Kita akan mencari akar dari permasalahan yang sedang Sandro hadapi ini ya. Baik, Bu. Nah, menurut Sandro, apa sih yang membuat Sandro terus-terusan bermain HP? Ya, gimana ya, Bu? Saya itu sedang bersaing sih sama teman-teman yang lain. Kita itu bersaing untuk mencapai rank tertinggi dalam game gitu, Bu. Oke, jadi Sandro bermain game hingga subuh itu dengan alasan agar dapat mencapai rank tertinggi dalam game yang dimainkan. Begitu ya? Iya, Bu. Rasanya asik sih, Bu, kalau bisa menang gitu. Tapi kadang-kadang saya juga kalah. Nah, pas kalah itu saya rasanya juga stres. Oke, iya, Ibu paham. Nah, tapi nih Sandro, kamu tahu nggak dampak negatif dari kamu yang sering bergadang hingga sampai dini hari itu? Kira-kira kamu tahu nggak dampak negatifnya? Apa ya? Ya, mungkin paginya sering capek sih, Bu. Nah, tepat sekali itu. Itu tuh merupakan dampak negatif dari kegiatan yang kamu lakuin. Sekarang kamu udah tahu kan alasan kenapa badan kamu sering terasa pegal, pusing, terus juga kadang matamu sering berair, ya kan? Iya, Bu. Eee, karena saya terlalu sering bermain game dan HP hingga larut malam gitu ya, Bu? Ya, betul. Hal itu yang membuat kamu sering merasakan sakit kepala karena kamu sering begadang hingga larut malam. Jadi kamu juga sering izin sakit, tidak masuk sekolah, begitu ya? Iya, Bu. Ya, soalnya gimana lagi ya, Bu? Namanya juga anak muda, Bu. Ya, hal yang kamu lakukan dengan begadang saat ini tuh bukan hal yang baik, Sandro. Jika kamu biarkan terus-terusan, maka akan memberikan dampak negatif yang banyak, baik dampak negatif di kesehatanmu maupun di kegiatan sekolahmu. Sebenarnya saya juga ingin berubah sih, Bu. Tapi ya udah kebiasaan, terus jadi sulit dirubah. Jadi sering main sampai malam gitu. Hmm. Kira-kira menurut Ibu tuh saya harus gimana ya, Bu? Begini, Sandro, Ibu punya saran biar kamu bisa mengurangi perilaku dalam bermain handphone sehingga tidurmu bisa teratur. Nama tekniknya itu token ekonomi. Token ekonomi itu yang gimana ya, Bu? Jadi teknik token ekonomi itu merupakan teknik untuk memodifikasi perilaku di mana kamu bisa mendapatkan token sebagai ganti dari perilaku yang diinginkan. Nah, token-token yang kamu kumpulkan ini kemudian dapat ditukarkan dengan hadiah yang sudah disepakati. Terus ada aturan khususnya gitu nggak, Bu? Ada. Nah, jadi aturan khususnya itu
Ketika kamu sudah mengumpulkan token sebanyak 15 buah, kamu bebas bermain HP di weekend. Tapi kalau kamu tidak mencapai target token yang sudah ditentukan, maka kamu nggak boleh main HP di weekend. Nah, setiap perilaku yang kamu jalankan, maka akan mendapatkan satu stiker atau satu token. Kartu pencapaiannya nanti akan diperbaharui di setiap minggunya. Oh, gitu ya, Bu. Ya. Kemudian apakah perilaku Halo, Sandro. Halo? Ya, tadi agak putus-putus gimana? Mungkin bisa diulang lagi? Oh ya, baik, Bu. Eh, apakah perilaku saya itu dapat tiba-tiba berubah gitu? Oh, tentu tidak. Perilaku kamu ini nggak mungkin bisa berubah langsung, tapi diubahnya melalui beberapa tahapan. Baik, Bu. Saya mengerti. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua kamu juga agar bisa memantau perilaku kamu ya, Sandro. Oke, Bu. Baik, setelah mengetahui aturan dari teknik tersebut nih, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari konseling hari ini? Banyak hal sih, Bu. Saya itu menjadi lebih paham mengenai dampak negatifnya dari keseringan main HP. Kemudian saya itu juga menjadi lebih sadar bahwa saya itu perlu merubah perilaku saya ini karena tidak baik buat saya. Nah, oke, Sandro. Sepertinya sampai saat ini kamu sudah mengerti dan merespon dengan baik. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi merupakan cara yang cepat. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kemudian Ibu ingatkan kembali bahwa minggu depan akan dilakukan konseling kembali untuk memantau perkembangan dan perubahan kamu ya. Oke, Bu. Baik, Sandro. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Nggak ada sih, Bu. Oke, kalau begitu berhubung sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri dulu pertemuan hari ini ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas bantuannya. Ya, terima kasih kembali Sandro. Kalau butuh bantuan apa-apa, kamu bisa menghubungi Ibu ya. Siap, Bu.